Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membahas tentang usaha sosial nirlaba. Let's go! Kami beranggotakan saya sendiri, Evi Arina Pangaribuan dengan NPM 2183200108, Rinaldo Lumban Gaul dengan NPM 2183201052, Lucy Armanda dengan NPM 2183200155, dan Sanjaya Pakpahan dengan NPM 2183161. Di sini kami akan membahas sekitaran problem dan problem solving yang dihadapi oleh panti asuhan ini. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan memasuki tentang latar belakang panti asuhan ini. Dan yang kedua, kita akan mendengarkan wawancara dari pihak panti asuhan tentang problem dan problem solving yang telah dilakukan oleh pihak panti asuhan ini. Ini kira-kira kendala-kendala apa saja sih yang pernah alami tanpa sampai panti ini? Ya, mungkin kita sedikit menjelaskan. Jadi panti sudah berdiri di tahun 2023 dan sebentar lagi bulan Juni akan sampai setahun. Dan mungkin bisa dibilang panti asuhan Nusa sejak ini kurang berminat. Yang dimana tempat lokasinya itu kurang strategi. Jadi orang mungkin banyak nggak kenal kan, jadi harus melalui sosial media. Jadi bahkan kami pun anak-anak di sini yang bersekolah ada berapa? Sembilan orang. Ada yang SMK dan ada yang nggak tambah SMP juga dan yang lainnya SD. Jadi mungkin dari yang kami rasakan suka dukanya sih itulah untuk masalah kebutuhan kami seperti kebutuhan adik-adik di tempat ini dan kendala-kendala lainnya mungkin inilah yang mungkin pergumulan anak-anak di tempat ini adalah sewa untuk perpanjangan panti. Karena di sini kami juga mengalami kadang hujan deras itu sampai banjir dan masuk rumah mungkin hari ini nggak terlalu deras jadi nggak bisa masuk rumah. Jadi itu mungkin dari juga untuk sekolah adik ini yang untuk membayar uang sekolah karena dari SMK aja udah 300.000 itu SMP juga kalau SD karena sekolah ini hanya mungkin biaya baju atau buku seperti itu karena kami di sini tidak memiliki donatur tetap dan dibilang banyak kurangnya donatur bahkan kadang 1 bulan 2 bulan itu kadang nggak ada donatur. Tapi puji Tuhan, kami juga tidak hanya mengandalkan donatur karena kita juga bekerja. Karena kalau kita hanya mengandalkan seseorang, itu belum tentu membantu kita. Jadi kita berusaha seperti itu kan saya sebagai ibu panti mereka karena untuk bapak pantinya juga kerja di rumah. Ya, seperti itu mungkin saya nggak banyak jelasin, mungkin sampai di situ saja. Nanti kalau kamu tanya lagi. Jadi kira-kira problem solving kesolusian itu yang pernah ada di kampung itu mencari orang kita sudah melakukan seperti penggalangan dana tapi untuk penggalangan dana waktu itu kita coba untuk 1 bulan itu target donasinya cuma ya itulah dibilang ya mungkin belum rezekinya di situ jadi ya agak gimana kalau dibilang itu nggak naik untuk yang mau berbagi pun kurang. Jadi mungkin yang di sini berkunjung itu kan donatur mahasiswa, rata-rata mahasiswa semuanya. Kayak dari seminggu yang lalu itu sampai ada berapa mahasiswa dari UNIMED, Politeknik, terus dari USU, ya, dari USU juga ada yang kesini kemarin itu. Jadi itulah kalau donatur itu kita bisa katakan mungkin 1, 2, 3 orang bisa gitu hanya mahasiswa dulu tapi ya puji Tuhan ya kami sih nggak berharap besar kecil yang diberikan tapi kami pun senang mereka datang berkunjung bermain dan berbagi asli aja kami udah senang sekali adik-adik ini juga gak mungkin dong kami kalau ada mahasiswa itu kami bilang jangan terima jangan apa gitu kan tapi kan karena adik-adik ini juga butuh pengetahuan juga karena kan biasa dari kakak abangnya itu banyak pelajaran-pelajaran yang ingin dibagi, yang ingin diceritakan kepada adik-adik itu. Oh, berarti penggunaan medsos juga menggunakan buku itu? Ya, seperti ada Instagram, Facebook,
kan bisa mungkin dilihat dari postingan-postingan kami gitu, kalau ada yang mau tergerak hatinya, yang mau berbagi. Itulah sampai sekarang yang perjumlahan kami hanya itu untuk perpanjangan selama. Iya. Ya, dan selanjutnya berdasarkan wawancara tersebut, problematika dari panti asuhan ini yang pertama itu adalah kekurangan donatur. Dan yang kedua itu adalah tempat yang rawan banjir dikarenakan bangunan lebih rendah dibanding jalan raya. Yang ketiga itu adalah problem solving yang telah dilakukan, yaitu dengan penggunaan media sosial untuk membuat masyarakat lebih mengenal dan mengetahui keberadaan panti asuhan ini. Dan kesimpulan dari panti asuhan ini adalah banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak panti asuhan ini, terutama kekurangan donatur untuk memperpanjang kontrak mereka. Thank you for watching. Jangan lupa untuk donasi ke panti asuhan ini yang berada di Jalan Karya Baru nomor 9, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Terima kasih.